Dan ini advertisement, advertisement. Nah, rumah kita ini kecil loh teman-teman, kok house tour atau home tour itu nggak cocok. Rumah hanya sebesar Gupondoro. Tahu Gupondoro teman-teman? Kalian ingat bunga yang harganya sampai jutaan yang dipakai di pernikahannya Luna Maya teman-teman. Nah, ini tanamannya. Di sini murbei gampang banget tumbuhnya ya, tumbuh liar seperti ini. Kalau beli di pasar sekitar $70 teman. Ini adalah ember kemarin untuk mewadahi kentang teman-teman. Kita simpan di garasi selama musim dingin ya. Jadinya banyak ember. Ini prepare untuk musim dingin, nanti mesti dibersihin teman-teman. Gudangnya kotor banget dan berantakan. Kita juga punya rig. Ini kalau anak-anak ngebantuin teman-teman, ada dijual yang versi mininya seperti ini. Kalau yang versi besarnya seperti ini, rig versi besar, versi anak-anak. Ya Allah. Ini kemarin wheat whack-nya udah aku taruh di sini sejak kemarin mau nge-wheat whack, cuman kenapa ya kemarin? Oh, kita bajak tanah teman-teman, bajak tanahnya kemarin sih. Virtual bike. Ini kenapa lagi baiknya? Taruh sini dulu aja teman-teman. Aku mau gunain traktornya. Traktornya Virtual. Ini masih ada sisa fertilizer. Mau aku taruh di tanaman-tanaman pot teman-teman. Ini baterainya masih penuh nggak ya? Cek di sini. Ini menggunakan baterai powernya teman-teman. Masih 4. Yang aku lupa tadi untuk selendangnya buat buat carry akan ada selendangnya teman-teman. Jadi nggak heavy kalau kita pakai dalam jangka waktu yang lama ya. Nggak heavy itu, agak berat. Nah, yuk teman-teman, ready gasken. Kita dek ujung sini teman-teman, di ujung ban-ban bekas ini. Raspberry itu kalau udah beranak pinak, begitu batangnya ini menyentuh tanah akan menjadi itu tanaman baru, sama dengan stroberi. Sebenarnya ini jalur atau barisan stroberi teman-teman, tapi mulai dipadati dengan raspberry seperti ini ya. Makanya ini mau saya push ke sana biar nggak ganggu tetangganya gitu loh. Tujuan dari pemangkasan atau ngetrim seperti ini adalah untuk
membuang batang-batang yang sudah tidak bisa berproduksi ya teman-teman. Nanti begitu musim semi biasanya akan tumbuh tunas-tunas baru, batang-batang baru yang kemungkinan besar akan memproduksi buah yang lebih banyak lagi. Harapannya begitu teman-teman. Ini adalah tujuan untuk pemangkasan atau trimmer tanaman raspberry ya. Ini ada ya sampai ke pagar-pagar juga ini. Nah teman-teman, seperti ini saja cara memangkas raspberry ya. Ini merupakan salah satu perawatan tanaman raspberry menjelang musim dingin ya teman-teman. Jadi kita pangkas, nanti musim semi dari batang yang kita pangkas ini, kalau batangnya masih bagus akan keluar tunas untuk tanaman baru teman-teman. Tapi jika batangnya jelek akan mati dan tunasnya akan tumbuh dari akarnya ya, membawa bunga dan buah. Harapannya seperti itu teman-teman ya. Juga untuk menghindari kalau ada penyakit. Di sini raspberry sendiri merupakan jenis tanaman perennial, artinya tanaman tahunan yang survive selama musim dingin ya. Jadi meskipun bagian atas tanaman seperti mati, tetapi akarnya tetap hidup teman-teman, dan akan tumbuh lagi atau bertunas kembali dengan sendirinya di musim semi. Tidak perlu kita retanam atau menanam setiap musim semi. Nah, kalau yang ini adalah tanaman mulberry atau mulberry teman-teman. Nah, kalau yang ini adalah tanaman mulberry atau mulberry teman-teman. Di sini mulberry gampang banget tumbuhnya ya, tumbuh liar seperti ini. Nah, ini cuman tumbuh dengan sendirinya di fence line barangkali. Karena banyak banget mulberry di hutan sana, barangkali dimakanin burung dan burungnya berak dek sini, terus ya tumbuh tanaman seperti ini. Ini mau aku cap kita rapikan fence-nya ya. Nah, saya kasih lihat sesuatu teman-teman. Sebentar. Nah, ini adalah tanaman maple dari tanaman itu ya. Jadi barangkali kan maple itu juga ada bijinya ya teman-teman. Barangkali dari bijinya yang sampai sini terus tumbuh di sini ya tuh. Nah, ini teman-teman, tanamannya udah gede banget. Nih. Ini satu aku pindah di halaman sana, halaman depan sana. Ini opo. Tanamannya udah segini. Ini kalau beli di pasar sekitar $70 teman-teman. Segini ini dengan gede segini ini. Pohon maple atau oak gitu. Pokoknya pepohonan yang saat musim gugur daunnya jadi cantik gitu ya. Ini udah berubah kuning
Sebelum kuning, kalau maple biasanya merah dulu, jadi hijau terus merah terus kuning gitu ya teman-teman, cantik banget. Kalau ini maple, yang ini lilac teman-teman, bunga lilac, bunga yang biasanya mekar di awal musim semi di bulan Mei. Bunganya cantik banget, jadi kuncup apa, bunganya itu apa ya teman-temannya, tumpuk gitu loh, cantik. Yang ini ungu, yang itu lilac putih, yang tengah itu, yang sana itu lilac ungu juga tapi nggak tumpuk. Yang cantik yang tumpuk ya ini. Dulu ini saya tanam di sepanjang halaman sana, jadi di tepi apa, di tepi country road tuh saya tanamin sekitar 50 lilac apa 60 lilac gitu teman-teman. Sudah 5 tahun yang lalu dan saya nggak tahu masih segini-gini saja, karena memang lilac itu butuh tahunan untuk bisa sampai seperti ini ya teman-teman. Nah, raspberry yang di sini yang akan kita trimming ya teman-teman, yang akan kita trim. Ya Allah, seriously. Kalau ini raspberry merah teman-teman, kalau yang tadi raspberry hitam beda. Kalau raspberry merah agak besar, raspberrynya berbuah satu musim, selama musim panas itu 2 kali, yaitu bulan Juli dan bulan September Oktober. Tetapi kalau yang raspberry hitam tadi berbuah hanya sekali teman-teman dalam satu musim. Masih ada raspberrynya juga, enak buat snack. Cantik juga daunannya saat mulai berubah warna seperti ini teman-teman. Biar di sini saja teman-teman, nggak usah dibuang, jadi kompos. Kalian ingat bunga yang harganya sampai jutaan yang dipakai di pernikahannya Luna Maya teman-teman. Nah, ini tanamannya adalah lily of the valley. Ini daunnya menguning serempak karena terkena embun beku kapan hari ya. Jadi malamnya sampai 0 derajat Celcius. Makanya serempak daunnya menguning seperti ini teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena akan apa ya teman-teman, akan tumbuh lagi nanti saat musim semi. Jadi lily of the valley di tempat kita jenisnya perennial. Kita tidak perlu menanam setiap tahun atau setiap musim semi, akan selalu hidup atau survive selama musim dingin. Meskipun bagian atas tanaman seakan mati seperti ini, nanti musim semi akan
tumbuh sendiri dan multiply teman-teman. Multiply-nya cepet banget. Ini aku tanamnya dek sini tuh. Aku tanamnya kan dek sini. Dek sini harusnya. Ini udah sampai sini-sini. Udah sampai seperti ini. Nah, sampai sini juga. Saya nanam lily of the valley di beberapa spot teman-teman, karena mudah banget di sini ya nanam bunga ini. Yang bunganya putih karena ada dua macam lily of the valley. Ada yang bunganya ungu kalau saya nggak salah ya. Nah teman-teman, akhirnya selesai juga misi kita siang hari ini, bertempur di kebun ya, ngetrim raspberry dan sebagainya. Nah ini kebetulan Pak Pos juga datang teman-teman. Kira-kira apa ya yang dibawa Pak Pos? Ya paling ya surat kabar, surat-surat, surat tagihan, tagihan telepon, tagihan listrik, tagihan apa lagi. Seperti itu teman-teman, namanya hidup ya penuh tagihan. Ini kita mau ngambil suratnya ya. Semoga tidak ada tagihan. Alhamdulillah nggak ada teman-teman, atau belum ada. Kalau tagihan pasti ada, tapi belum ada. Ini cuman surat kabar. Oh ini surat kabarku teman-teman, aku langganan surat kabar. Dan ini advertisement, advertisement. Aduh, susah banget ilatih. Mumpung lagi di sini teman-teman, aku cek ini deretan pumpkin ini masih segar-segar. Pumpkin, apa kabar? Mungkin masih segar-segar teman-teman. Ini cantik banget musim gugur seperti ini kalau ada pumpkin di depan properti seperti ini ya teman-teman. Khas banget musim gugur itu loh. Foto dulu. Yuk kita pulang. Anget. Kalau di rumah itu hawanya anget. Di luar pun nggak begitu dingin teman-teman, tapi ya sejuk. Di dalam rumah lebih anget. Ya Allah, duduk sebentar teman-teman. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jam 3.20 menitan. Matahari masih tampak di sana, di pojok tenggara sana teman-teman. Musim dingin, matahari berotasi di sebelah selatan kita ya. Ini kayaknya minum kopi anget-anget gitu, segar teman-teman. Enak ya. Kopi atau marshmallow. Ilatnya susah diajak bahasa Inggris yang baik dan benar gitu. Teman-teman, kelihatan nggak kerupukku teman-teman? Selalu ada kerupuk. Ini masih ada sisa dari pagi tadi. Kita angetin saja di microwave. Tuh, kapalan. Harusnya pakai glove sarung tangan aku tadi. Cuci tanganmu dulu. Cuci tanganmu. Ini tadi makan siangku teman-teman. Pengen tahu nggak? Menu makan siang. Potok ati ayam dan apa ini? Cabai hijau.
Yuk mari ngopi geng. Nah teman-teman, so far untuk kebun aku kira sudah selesai, sudah dibajak tanahnya, kita tadi juga sudah merapikan atau trim raspberry, juga motongin tanaman-tanaman liar yang tumbuh di sepanjang fence lainnya. Tapi aku punya rencana untuk transplant strawberry yang dimana sulur-sulurnya itu tumbuh di mana-mana teman-teman ya. Jadi ya rencanaku besok atau kapan tergantung cuacanya. Cuacanya bersahabat atau enggak gitu ya. Kita akan transplant strawberry lagi, terus dirapikan saja, ditransplant ke baris-baris gitu. Nah, mumpung aku inget ada salah satu komen, enggak salah satu, beberapa komen yang meminta saya untuk home tour, house tour atau apa istilahnya. Nah, rumah kita ini kecil loh teman-teman, kok house tour atau home tour itu nggak cocok. Rumah hanya sebesar Gupondoro. Tahu Gupondoro teman-teman? Gupondoro itu rumah burung dara. Istilahnya ya, perumpamaannya. Rumah ini trailer house. Istilahnya ya, trailer house. Terus ada tambahan edition, itu kamar kita. Kamarnya ada 3, jadi kamar kita yang edition itu ada kamarnya Virgil dan ada kamarnya Zebrin, ada dapur, 2 kamar mandi, dan ini living room buat nonton TV ataupun apa, bercengkrama dengan keluarga gitu ya teman-teman. Itu aja, cuman simple house. Apa istilahnya, rumah kecil, rumah sederhana tapi penuh kehangatan. Kalau rumah saya mewah terus bagus gitu, saya pasti home tour teman-teman. Ini bedroom saya, ini dapur saya yang cantik, ini kamar mandi saya, serba luxury. Saya pasti sudah home tour, tapi ya rumahnya kecil gini teman-teman. Ya nggak apa-apa, disyukuri saja, kita juga tidak harus membayar setiap bulan cicilan rumah ya teman-teman, udah punya kita sendiri. Jadi meskipun kecil seperti ini ya kita syukuri saja, alhamdulillah. Karena banyak di sini yang rumah-rumah baru itu kadang yang couple atau pasangan-pasangan muda, rumahnya juga besar-besar, rumahnya bagus-bagus, tapi kadang ya kebanyakan ya nyicil teman-teman ya, karena harga rumah di sini ya gila-gilaan. Makanya meskipun rumah kecil seperti ini, kalau sudah punya kita tidak harus nyicil, tidak usah nyewa gitu ya, disyukuri saja. Kalau nuruti yang lebih-lebih nggak ada habisnya teman-teman ya. Di rumah ini pun kita nggak punya apa, ada temen yang menyarankan, Mbak habis masak review dong makan bersama. Nah kita itu ya bener makan bersama teman-teman, tapi nggak punya meja makan di rumah ini, bener. Kita tuh nggak punya meja makan. Saya nggak tahu kok yang nggak mengusahakan meja makan. Karena biasanya sehabis masak saya langsung transfer ke sana. Di sana ada ruang kecil gitu buat nonton TV juga. Yang di edition di kamar kita itu ada ruang kecil buat nonton TV juga. Jadi biasanya habis saya masak, saya bawa makanan ke sana, terus kita udah, bapaknya di sini, saya di sini, anak-anak kadang di sini, di samping saya, kadang juga di floor gitu, di karpet, udah nonton TV ya gitu aja teman-teman, simple. Kalau mau makan bersama, biasanya kadang kalau ada saudara yang datang, bibi, ataupun kadang ada temen yang datang, saya masakin, terus nanti makannya di rumah cabin. Itu pun kalau summer teman-teman, kalau musim panas gitu kita makan bersama di rumah cabin karena di sana ada meja makannya. Atau di rumah yang satunya juga ada meja makannya. Tapi kalau di sini itu udah alah bapak no. Jadi ya seperti itu teman-teman, bukannya saya itu nggak mau house tour atau home tour, takut di apa ya, takut kalian kecewa.
Rumahnya kok jelek, rumahnya kok gini gitu loh. Ya nggak apa-apa sih, namanya juga orang pikirannya beda-beda ya teman-teman ya. Kita juga tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Udah teman-teman, gitu aja saya mau prepare untuk masak untuk Zebrin dan Virgil. Sebentar lagi mereka nyampe rumah. Semoga konten yang saya share ini bisa menghibur, bisa menemani hari kalian, juga syukur-syukur bisa bermanfaat ya, meskipun konten ala kadarnya saja teman-teman. Namanya aktivitas ibu rumah tangga, apa sih, paling ya sebatas ya seperti apa yang saya lakukan ini. Terima kasih, salam damai, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.